Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nahli utawi iki iku surat An-Nahl. Surat An-Nahl. An-Nahl niku artine maknane tawon. Surat tawon. Napa bahasa Indonesiane? Lebah, surat lebah. Kenapa? Karena sebagian ayat wonten surat menika nerangaken tentang lebah. Nama surat itu tauqifi. Tauqifi artinya kita tinggal ngikut piwulange syarak. Kadang lek dinalar ya angel. Kata surat An-Nahl, kenapa disebut surat An-Nahl? Padahal yang dibahas dalam surat An-Nahl tidak hanya Nahl, tidak hanya tentang lebah, kan sedikit pembahasan tentang lebah. Yes, pokok iku nderek piwulange syarak ngoten namine tauqifi. Kata surat Al-Baqarah, surat sapi betina, karena di surat itu ada penjelasan tentang sapi betina, Baqarah. Yunus, karena menceritakan tentang Yunus sebagian ayat. Yusuf, karena menceritakan Yusuf. Dari sekian surat wonten Al-Qur'an sing isi surat niku sesuai kalih nama surat itu Yusuf. Memang dari awal sampai hampir sampai akhir itu Yusuf yang di sini. Yang lain kata Baqarah sebagian itu. Sekian persen enten sampai 1% mboten. Al-Baqarah itu kan 180 sekian ayat, 200 ya. 200 sekian puluh 286. Itu sing nerangna tentang Baqarah kan berapa ayat ngoten. Jadi penamaan surat itu tauqifi piwulange syarak. Surat An-Nahl kan ayat wa auha rabbuka ilan nahli anitakhidhi minal jibal buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishu. Suratun Nahli utawi surat An-Nahl, surat maknane lebah, tawon. Surat An-Nahl. Makiyatun utawi suratun Nahli iku surat bangsa Mekah. Makiyah iki saka kata Mekah. Makkah dadi nisbat dadi Makiyah. Bangsa Mekah. Surat sing turune sakderenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun perintah hijrah datang Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, surat-surat yang turun kepada beliau naminipun surat Makiyah, surat bangsa Mekah. Senasa turuni mboten teng kota Mekah. Sing penting sadurunge hijrah. Lek surat Madaniyah niku surat sing turun dhateng Nabi saat sampun Nabi dipun perintah hijrah dhateng Madinah. Senasa turune mboten teng kota Madinah. Itu istilah yang disepakati oleh ulama ya, ulama ahli tafsir. Makiyah ila wa in aqabtum angin dawuh angin ayat wa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bi ila akhirat meko akhir ayat wa in aqum niku sanes Makiyah Madaniyah. Istilah karena mengkalih Makiyah kali Madaniyah. Dari 114 surat dalam Al-Qur'an yang 86 kan Makiyah. Yang 28 Madaniyah. 86 ditambah 28 nanten 114. 14. Kathah Makiyah. Kathah Makiyah. Pertanyaan dhisik endi Makiyah Madaniyah? Ya jelas dhisik
Makiyah. Jadi turune surat bangsa Mekah mesti dhisik sebelum Nabi hijrah kan. Madaniyah kan setelah usia Nabi 54 masuk 54 sampai 63 niku. Makiyah ila wa in aqam ada wa in aqamtum niki surah sanes Makiyah tapi Madaniyah. Wis jumlah ayat pira mi'atun utawi suratun Nahl iku 100. Wa samanun lan 8 wa isyruna lan 20 apane ayat-ayate. 128. Bahasa Arab 100 8 dan 20. 820. Siji bangsa cara pengucapan kan siji ya. Mi'ah wa saman ini wong Jawa niku mawon niku kadang iku ya rada aneh lho. 21, 22, 23, 24 gangsal likur lho. Kenapa selawe? Ada apa ya? 21, 22, 23, 24 ini kan gangsal likur. 6 likur kan 11, 12, 13, 14 kan 15 ya. Lek basane sing gangsal 11. Makiyah mi'ah wa saman wa isyuna wa ayatan. Jadi jumlah ayat ini wonten 128. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha tif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan asma Allah Ar-Rahmani kang welas asih sapa Allah ing dalem dunya lan akhirat. Rahmanud dunya wa akhirah. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat sapa Allah. Rahmanul akhirah. Rahimul akhirah. Lamas tabdoa rikalane milang-milang kendu. Rikane milang-milang kendu, kendor. Ndak turun-turun kan mesti. Sopal musyrikuna wong-wong musyrik milang-milang kendu al-azab ing siksa ketika orang-orang musyrik merasa siksa yang pernah dijanjikan dan diancamkan oleh Nabi kepada mereka itu tidak kunjung datang turun. Terus akhirnya datanglah ayat ini, turunlah ayat ini. Nazala ata amrullah. Nazala tumurun. Jawab lamal nazala maka tumurun apa ata amrullah. Dawuh ata amrullah dari asal usul. Lek teng Al-Qur'an itu jenenge asbabun nuzul. Asbab itu jamak taksir saka lafaz sabab. Beberapa sebab nuzul turun. Jadi sebab turunnya ayat, kronologi. Yang melatar belakangi turunnya ayat itu apa? Misalnya ya, sebuah informasi, sebuah pernyataan itu kan seringkali muncul disebabkan karena suatu hal, kronologi. Dalam istilah ahli tafsir niku Quran ya, bukan Quran niku jenenge asbabun nuzul. Lek nek hadis jenenge asbabul wurud. Nah, bedane. Padha-padha kronologi ya. Jadi yang melatar belakangi munculnya ayat jenenge asbabul nuzul, yang melatar belakangi munculnya hadis ini asbabul wurud. Yes. Ata amrullah. Ata teko apa amrullah ya perkara Allah. Maksudnya as-saatu tegese asa ayat saatu tegese kiamat. Kiamat
orang-orang musyrik, orang kafir Quraisy nggih, iki kan makiyah nggih. Iku kan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dinasihati, dikandani di mana api-api to, agar supaya mereka meninggal berhala, agar supaya mereka mengikuti semua dakwah Nabi, ajaran Nabi, yang diantaranya agar supaya mereka mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah, meninggalkan berhala. Dan harus ingat bahwa umat manusia seluruhnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, dan pasti nanti akan ada suatu hari di mana semua umat manusia itu sangat takut. Ada kejadian yang sangat menakutkan, menegangkan, menghebohkan juga dino kiamat. Dan itu pasti terjadi. Nah, terjadinya hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para tokoh, para masyarakat Quraisy, kan masih banyak yang musyrik, menyekutukan Allah, banyak yang menyembah berhala, ditertawakan oleh mereka. Dakwah Nabi ditertawakan, dianggap itu sesuatu yang tidak masuk akal, aneh. Kan diancam oleh mereka, oleh Rasulullah. Ditakut-takuti, ya diberi peringatan. Dan mereka menunggu-nunggu nanti loh jarene kiamat teko apa cita kiamat banggaan. Waleh apa sendi jenenge kiamat iki ngono. Istabta'a al-musiku. Terus akhirnya turunlah ayat ata amru falatastajilu. Ngono lho dikandheni to mat sebarna wong-wong iku menganggap hari kiamat yang pasti akan terjadi mereka ragukan. Mereka ingin agar supaya segera terjadi. Terus akhirnya turun ayat ini ata teko pamru Aisyah itu tegese kiamat. Sa'a kiamat maksud asa itu. Wa ata bisi kutu amri wa ata lan nekani sapa Allah bisi qatil madi kelan siqat madi ata amrullah. Perkara Allah, sedimas perkara Allah itu terjadinya kiamat itu kan urusan Allah. Tidak ada satupun dari umat, bahkan Nabi Rasul yang tahu kapan terjadinya kiamat. Jam berapa, hari apa, bulan apa, tidak ngerti. Tepatnya loh ya. Tapi Nabi, terus bagian riwayat itu dikasih informasi bahwa nanti terjadi kiamat itu bulannya Ramadan. Harinya Jumat. Ramadan Jumat sing endi ya ndak ngerah kan? Tapi terkait tanda-tanda. Amru terjadinya kiamat itu pasti akan terjadi kan itu. Tapi tengah Al-Qur'an ayat pertama wonten surah An-Nahl itu Allah mengungkapkan dengan kata ata, telah datang. Ata itu kan fil madhi, ata yati ita ngono ya, ata yati ityan. Tapi ata yati itu sing masdare sing laku iku malah ndak sangka sulasi mujarrad. Nah atayati kan atayati fa'ala yafilu duraba yadribu kan. Tapi sing laku masdare ityan. Atau ita. Nah ata itu fi'il madhi yang menunjukkan zamannya kan sudah lewat. Urusannya Allah yaitu kiamat kan lek gawe kata ati telah datang padahal kan durung datang. Kenapa? Kenapa menggunakan kata-kata ata pakai sikut mati yang menunjukkan waktunya telah lewat? Iku nuduhne bahwa terjadi kiamat pasti benar-benar akan terjadi. Lain ungkapne dalam bahasa Arab pakai kata-kata ata, pakai sikut mati. Jadi pengungkapan dengan bahasa Arab itu beda dengan bahasa kita ya. Bahasa Arab kelebihannya ngoten niku. Beda penggunaan kata ata karo yati kan beda. Lek ata datang mana? Yati datang. Bedane lek ata datangnya sudah. Lek yati belum akan. Tapi sering dalam bahasa Arab sesuatu yang belum terjadi kan mustakbal. Itu sering diungkap dengan kata-kata yang sudah terjadi dengan kata dalam bentuk mati. Tapi enak maksud. Di antaranya maksudnya untuk menunjukkan bahwa kejadian itu benar-benar akan. Nah, jadi litahakul wudu karena terjadi kiamat itu pasti terjadi. Milane terus diungkap dengan kata-kata ata pakai sikut mati yang menunjukkan lewat berarti pasti terjadi. Sesuatunya lewat kan berarti kan pernah terjadi, pasti terjadi kan. Misalnya hari ini hari apa? Selasa.
Senin kan sudah lewat toh. Terjadi enggak? Pasti kan sudah lewat kok kan lho. Ata amrullah. Ata bisa litah hakuki wukuihi. Jadi kaitannya karo ilmu tata bahasa nah pesora kalih balaghah ya balaghah. Litah hakuki wukuihi. Jadi kenapa pakai sikut madi? Padahal kejadiannya belum. Kiamat kan belum terjadi. Alasannya litah hakuki wukuihi krana nyotone tumibane amrillah karena nyata-nyata terjadi. Jadi karena terjadinya kiamat itu nyata akan terjadi. Maksudnya dekat ya. Sebagai diungkap dengan kata-kata ata firmati. Ai koruba tegese wis parek. Kados ayat yang kata rabbalin nasi sabuh wa hum fi ghaflatin muridun. Enene yang kata rabatis sa'atu wa syangqal qamar. Jadi terjadinya hari kiamat itu benar-benar akan terjadi dan benar-benar dekat. Dekat toh iktarabal linas hisabuhum. Ai qaruba falatas takjiluh mongko aja nggigi sapa ira kabeh ing amrillah ing amrullah. Tatlubu tegese nyupri sapa ira kabeh ing amrillah ing amrullah qabla khini ing dalem sadurunge mangsane amrillah. Kenapa fa innahu karena setune amrillah iku waqi'un tumiba apa amrullah lama kalata kalih pasti. Di urusan Allah kiamat pasti terjadi dan dekat waktunya. Karena itu tidak perlu kalian minta untuk segera terjadi sebelum waktunya.